wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani ataupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di Meet pada hari ini. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar kita Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang seperti saat ini. Jadi pada hari ini saya Manasira dan rekan saya Jihan Afifah akan berdiskusi mata kuliah studi literatur oleh dosen pengampunya itu Ustadz Muhammad Hasyim Panirin, SPD IMAPD, dengan judul Faslun fi Tahsil, dengan judul Faslun fi Waqti Tahsil. Jadi fasa-fasa tentang waktu belajar. Langsung aja. Oh ya, buku yang jadi pedoman kita itu yang ini buku Ta'lim wa Ta'lim. Oke, langsung aja. Oh ya. Ini. Jadi tuh pasal tentang waktu belajar ini menjelaskan tentang waktu-waktu yang bagus untuk belajar itu kapan aja. Dan kan ketika kita belajar itu kan ada saat-saat dimana bosan dan lain-lain. Nah, disitu dijelaskan tentang cara mengatasinya. Gitu. Langsung aja ya. Sekarang Jihan. Iya. Oke. Sekarang aku nanya seputar pasal ini ya, tentang waktu belajar. Dalam pasal ini kan waktu belajar itu kapan aja sih yang bagus? Kapan aja waktu yang bagus untuk belajar? Yang tepat lah ibaratnya. Iya, jadi kalau dari pasal ini tuh dijelaskan kalau ada waktu-waktu tertentu gitu, waktu yang pas ketika untuk belajar. Jadi yang pertama itu ketika waktu awal masa muda atau remaja. Nah, itu waktu yang pas. Terus yang kedua itu ketika dini hari atau malam hari. Terus yang ketiga ketika di antara waktu waktu maghrib dan isya. Nah, ketiga waktu itu waktu yang pas, gitu, waktu yang utama untuk seorang pelajar untuk belajar gitu. Jadi 3 waktu itu ya, ketika masa muda, terus dini hari atau akhir malam, dan ketika di antara maghrib dan isya. Nah, mengapa pada dini hari atau akhir malam itu dikatakan waktu yang pas untuk belajar? Itu kenapa? Iya, jadi kan karena waktu dini hari atau waktu malam hari itu kan keadaan sekitar itu kan gitu ya, lagi sunyi gitu. Jadi lebih memudahkan kita gitu untuk lebih konsentrasi gitu, lebih belajarnya lebih konsentrasi ketika sedang memahami atau sedang menghafal gitu. Jadi lebih masuk gitu otaknya juga gitu. Lebih damai gitu, keadaannya lagi damai, tentram gitu. Ya. Nah, Ilma, aku mau nanya. Tadi kan kalau di dalam pasal ini dijelaskan gitu ya, ada kalimat dari masa belajar itu dari minal mahdi ilalah dina, itu maksudnya gimana itu dari kalimat itu? Jadi kan belajar itu minal mahdi ilalah di, dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, buayan tuh buayan tuh kayak masih dalam kandungan gitu ya. Dia belajar buayan sampai ke liang lahat. Buayan tuh dari kecil. Jadi tuh sepanjang masa kita tuh harus belajar gitu. Dan semasa kita hidup itu kita harus belajar. Sepanjang hidup sih, sepanjang hayat tidak ada batas untuk terus belajar.
Iya. Tapi diem Ki, gue lagi rekaman. Gimana Jihan, ada mananya lagi? Atau enggak aku? Berarti sepanjang kita hidup di dunia ini harus belajar ya, harus selalu belajar gitu ya? Iya, harus selalu belajar. Nggak ada batasan. Belajar itu, ini, emang ini ya, yang apa? Belajar, kenapa sih itu belajar kok penting? Belajar ya? Iya, belajar itu sangat penting ya. Belajar itu sangat penting. Belajar itu sangat penting banget, nah, karena ilmu Allah itu luas. Ilmu Allah itu luas banget. Nah, saking luasnya itu kan kalau dalam Al-Quran tuh dijelasin bahwasanya meskipun alam dijadikan sebagai kertas dan lautan sebagai tintanya, itu nggak bakal pernah cukup untuk menulis ilmu Allah. Ya meskipun ditambah dengan jumlah yang sama, sekalipun ditambah dengan jumlah yang sama itu nggak bakal pas, nggak bakal bisa gitu. Kayak masih ada yang kurang karena saking luas bangetnya. Terus juga kan ada kata-kata gini, dalam sekolah itu kita belajar dulu kan, baru ujian. Sedangkan dalam kehidupan itu kita ujian dulu baru belajar. Jadi tuh di sini kita dapat pelajaran bahwasanya belajar itu nggak hanya di sekolah. Dalam kehidupan pun banyak pelajarannya kan. Orang sukses aja bisa sukses bukan berarti dia selalu berhasil, karena dia selalu belajar dari kegagalan. Yang namanya gagal itu selalu ada dalam hidup. Jadi belajar itu sangat penting banget sih. Ya, nah, Jihan, aku mau nanya nih. Ya. Apa aja sih yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu ketika sedang mempelajari bidang ilmu? Nah, terus dia merasa bosan nih. Bosan kan lagi belajar ilmu. Bosan tuh kira-kira apa yang harus dilakukan untuk nggak bosan, gimana? Iya, mungkin kan, iya emang ya kalau misalnya rasa bosan gitu, itu kan wajar gitu. Pasti kan ya setiap orang ketika sedang belajar itu kan pasti ada gitu rasa bosan lah ya. Nah, mungkin ketika nih misal kita lagi belajar ilmu fikih nih, kita lagi belajar ilmu fikih terus kita bosan tuh mempelajari itu terus gitu. Ya, kita bisa beralih ke ilmu yang lain kayak ilmu hadis gitu. Itu kan bisa kita belajar ke ilmu gitu. Jika kita sedang bosan ke ilmu yang sedang kita pelajari, maka kita bisa beralih ke ilmu yang lain yang belum kita paham gitu, belum kita ngerti apa sih itu tentang ilmu hadis itu gimana gitu. Jadi ketika ada rasa bosan itu, kita manfaatkanlah waktu yang ada gitu untuk hal-hal yang lebih positif gitu, untuk mempelajari ilmu yang lain gitu. Jadi gak ada alasan ya buat berhenti belajar meskipun bosan gitu. Jadi tuh ketika bosan itu kita harus kan kan banyak gitu, ilmu kan banyak gitu, berbagai macam ilmu gitu. Jadinya kan harus berkembang terus. Iya. Oh ya Jihan, kenapa sih dalam bab ini tuh dikatakan bahwasanya masa belajar itu sejak dari manusia buaya sampai ke yang lain? Yang berhubungan ya tadi dengan pertanyaan dari kamu. Iya itu dari buayan sampai ke liang lahat. Ya iya, kita hidup dari lahir nih, dari bayi sampai nanti mati itu ya belajar gitu, belajar terus gitu. Sepanjang kita hidup ya kita di dunia ini ya belajar gitu. Jadi jangan berhentilah untuk selalu belajar gitu.
uh, aku mau nanya nih. Jadi kan dalam pasal di situ kan dijelaskan ya, itu siapa sih yang tidak usianya itu sampai 80 tahun itu masih mempelajari atau mendalami ilmu fikih itu siapa itu? Oh, itu Muhammad Hasan bin Ziyad. Masya Allah ya, beliau udah usia 80 tahun masih mempelajari ilmu fikih. Kan biasanya usia 80 tahun itu kan rentan-rentannya masa-masa dimana tuh ingatan itu masih udah berkurang kan ya. Ingatan tuh udah berkurang, udah mulai lambat lah untuk mengingat, kadang suka lupa gitu kan. Waktu seperti itu tapi beliau tetap belajar fikih, apalagi fikih itu ilmunya luas banget ya. Itu tuh mencakup berbagai hal ya, salah satu kayak misalnya tata cara mau makan aja ada tata caranya, harus baca doa, nggak boleh ditiup dan lain-lain seperti itu. Jadi tidak usia setua apapun, mau usia berapapun itu nggak ada menghambat untuk belajar sih. Nggak ada halangan gitu ya? Iya. Nah ini, jadi kan ketika kita itu kan pasti ada tantangan gitu atau hambatan, kenapa nggak belajar gitu. Jadi terus apa sih yang tantangan yang menghambat kita gitu ketika sedang belajar? Banyak sih tantangan pas mau belajar tuh, banyak banget. Yang paling umum sih ini ya, bosan sama ngantuk terus nggak suka sama pelajarannya kan, gitu kan. Kayak bosan itu udah wajar sih, apalagi ngantuk itu bahkan kita menemukan banyak kasus sih, nggak sedikit kasus yang dimana saat guru sedang menerangkan, misalnya nih menerangkan pelajaran, lagi ngajar, ada tuh siswa yang tidur, ada aja karena ngantuk gitu. Itu juga bahkan ketika kita sedang membaca buku, tiba-tiba kita nggak sadar gitu udah manggut-manggut gini, udah ngantuk, udah tidur, bahkan ketika kita belajar aja bisa sampai ketiduran. Jadi tuh itu tantangan belajar tuh yang ngantuk. Terus belum lagi bosen, kayak bosen ini mulu, apalagi kalau udah nggak ngerti nih sama pelajarannya. Bosen deh di sini mulu, nggak maju-maju nih pelajarannya, nggak ngerti di titik ini gitu. Nah gitu. Jadi tantangannya banyak ya kalau belajar. Ya. Oh ya Jian, Muhammad bin Hasan itu menuntut ilmu itu tidak katanya dikatakan tidak tidur di atas kasur selama 40 tahun. Itu tuh mengapa? Itu kenapa sih? Cian. Gimana Jihan pertanyaan aku? Gimana tadi? Ya pertanyaannya. Tadi. Ya pertanyaan itu kan, Muhammad bin Hasan itu ketika menuntut ilmu itu tidak tidur di atas kasur selama 40 tahun kan? Itu kenapa sih? Oh iya, jadi beliau waktu itu selama 40 tahun itu selalu selalu belajar gitu, selalu memahami ilmu, mendalami ilmu gitu. Jadi dan setelah 40 tahun itu beliau tidak tidur, beliau ini mengabdikan dirinya sebagai mufti. Jadi ya itu selalu belajar gitu.